Dan cukup mengecewakan kalau Anies ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman. Dan saya kira apa yang saya sampaikan tadi, 4 fakta yang saya sampaikan tadi, itu sudah menjadi bukti kuat. Itu sudah menjadi bukti nyata bahwa Anies ini layak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, topik pembahasan saya kali ini saya akan membahas tentang Formula E. Ya, tentunya teman-teman tahulah kalau kita berbicara soal Formula E, kira-kira nama siapa yang akan saya sebutkan? Ya, betul sekali. Anies Baswedan. Nah, ada beberapa alasan yang menurut saya bahwa Anies Baswedan ini bisa menjadi tersangka koruptor. Tentunya terkait dengan gelaran Formula E. Nah, gelaran Formula E ini bukan hanya pada saat membalap ya, tetapi bagaimana proses persiapan dari awal, mulai dari penentuan lokasi hingga pembayaran komitmen fee. Nah, itu yang akan menjadi topik pembahasan saya kali ini, teman-teman. Ya, kita melihat bahwa kasus Formula E ini seperti dipolitisasi oleh orang-orang pendukungnya Anies ini, teman-teman. Tentunya mereka ingin atau untuk melepaskan junjungannya ini dari jeratan KPK. Ya, tentunya ini saya melihat dari beberapa fakta yang akan saya bahas pada topik atau pada video saya kali ini. Ya, bagi saya teman-teman, Anies Baswedan ini sangat mungkin, ini mungkin ya, ditetapkan sebagai tersangka koruptor. Namun, sekali lagi fakta-fakta ini harus kita lihat sebagai fakta yang bisa diinterpretasi oleh siapapun. Ya, tentu yang ingin saya sampaikan ini adalah sebuah opini atau hanyalah sebuah opini terhadap fakta-fakta yang ada, terhadap fakta-fakta yang kita lihat bersama. Nah, yang pertama teman-teman, Formula E ini digagas menjadi program prioritas oleh Anies Baswedan sendiri. Pemberitaannya sangat santer dan dianggap oleh pendukungnya adalah sebagai program Anies Baswedan yang katanya sih membuat ekonomi di Jakarta itu melejit. Ya, tapi baru-baru ini ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini berdalih dan membantah kalau Formula E itu adalah programnya gubernur. Jadi dia membantah bahwa itu bukan programnya dia, teman-teman. Nah, dari sini saja sudah membuat kita sama-sama curiga bahwa program Formula E ini sepertinya ada yang janggal, teman-teman. Bahkan direktur utama dari Jakpro, dia mengatakan bahwa Formula E ini adalah murni inisiatif dari Anies Baswedan. Artinya fakta yang pertama yang saya sampaikan ini adalah sudah sangat mencurigakan. Betul kan, teman-teman? Bagaimana menurut pendapat dari teman-teman? Nah, sekarang soal fakta yang kedua, yaitu soal komitmen fee yang katanya sudah ditransfer ke pihak penyelenggara. Bahkan KPK versinya DKI Jakarta yang ada berkantor di Balai Kota mengatakan bahwa sudah ada komitmen fee yang dikirimkan kepada pihak penyelenggara. Tapi sampai saat ini belum ada bukti transfernya yang dilaporkan oleh panitia Formula E di DKI Jakarta.
Ya, kejanggalan kedua ini memang membuat kita sama-sama melihat bahwa sepertinya ada pendanaan yang tidak mereka laporkan. Lalu fakta yang ketiga, teman-teman, di mana anggaran yang tidak masuk akal antara Formula E jika kita bandingkan dengan penyelenggaraan balapan mobil listrik di negara lain. Di mana saya melihat di Indonesia harus membayar lebih mahal jauh dibandingkan penyelenggaraan di negara lain. Angkanya sangat fantastis, sampai triliunan. Ya, padahal kualitas dari sirkuitnya seperti sampah. Anggaran yang besar tidak dibarengi dengan kualitas. Itu sudah menjadi satu opini yang dibentuk buruk mengenai pelaksanaan dan tata pembayarannya. Saya jadi ingat ada sebuah jargon yang mengatakan bahwa kalau bisa mahal, kenapa harus murah? Nah, lalu fakta yang keempat, teman-teman, yaitu terkait dengan pelaksanaan di tempat yang tidak konsisten dan tentunya berubah-ubah. Ya, awalnya kita ketahui bahwa Formula E ini akan digelar di pelataran Monas, di mana di sana jalurnya sudah dibuat dan juga paving block sudah ditambal dengan aspal kualitas sampah. Dan bahkan pohon-pohon yang ada di Monas juga sudah mereka tebang. Tapi pada akhirnya sirkuit ini digelar di Ancol, di mana komisarisnya adalah orang-orangnya Anies. Ini tentunya sudah menjadi kejanggalan keempat yang memang seharusnya membuat Anies itu sebagai tersangka KPK. Tapi lucunya lagi, teman-teman, calon tersangka yang kandidat kuat ini langsung dideklarasikan menjadi capres oleh Nasdem, yang orang-orangnya juga merupakan panitia di acara Formula E yang berbau-bau tidak sedap ini. Lalu muncul pertanyaan begini, teman-teman. Apakah ada upaya pembungkusan dan juga perlindungan kepada Anies dari KPK yang sudah mengumpulkan barang bukti? Ya, saya melihat bahwa posisinya Anies ini sangat terjepit di antara dua kekuatan besar dan juga dua monster raksasa. Yang pertama adalah monster koruptor dan juga yang kedua adalah monster radikalisme. Kedua hal yang saya sebutkan tadi akan membuat Anies semakin sulit bergerak karena memang dia ini dikenal sebagai tokoh yang mengendorse radikalisme, intoleransi, dan lebih jauh lagi terorisme. Tidak dapat dipungkiri lagi, teman-teman, bahwa Anies ini adalah orang dekatnya Rizik yang semua agama selain agamanya dihina oleh mereka. Bahkan pernah pendukungnya Anies ini mengancam mau meratakan kuil-kuil di Bali untuk agama Hindu. Pendukung Anies ini juga pernah menyegel gereja yang mendapatkan izin dari pemerintahan secara sah. Tapi yang lebih mengerikan lagi adalah orang ini terlindungi dari jeratan hukum, khususnya korupsi yang sedang mengintainya di beberapa kasus. Bukan hanya Formula E, bahkan ada media abal-abal pun digunakan dan dijadikan bemper untuk melindungi Anies. Profesor Romli Atma Sasmita pun harus difitnah dan kalimat-kalimatnya dipelintir oleh media sampah. Inikah yang menjadikan Anies Baswedan sebentar lagi menjadi tersangka? Ya, karena memang sudah banyak bukti-bukti yang terkumpul dan cukup mengecewakan kalau Anies ini tidak ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman. Dan saya kira apa yang saya sampaikan tadi, 4 fakta yang saya sampaikan tadi, itu sudah menjadi bukti kuat. Itu sudah menjadi bukti nyata bahwa Anies ini layak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan Formula E. Baik, teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih saya ucapkan bagi
teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semua yang tetap setia menonton channel ini. Jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.